Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat. Di masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga tubuh kita, menjaga badan kita untuk selalu fit. Dan mudah-mudahan kalian pun sudah mempersiapkan pikiran kalian untuk selalu fresh sehingga mampu memahami pembelajaran hari ini, khususnya pembelajaran matematika yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ketika kalian dalam kondisi yang fit. Minggu lalu sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan terkait dengan materi persamaan kuadrat, yaitu bagaimana mencari akar-akar solusi dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Di samping itu juga sudah dijelaskan juga terkait dengan jumlah dan hasil kali akar-akar solusi dari suatu persamaan kuadrat. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu berbicara mengenai cara menentukan persamaan kuadrat baru. Ini yang kita pelajari hari ini, yaitu kaitan dengan cara menentukan persamaan kuadrat baru. Syaratnya apa saja untuk bisa memahami tentang materi hari ini, yaitu kalian harus mengingat kembali materi minggu kemarin tentang cara menentukan akar-akar solusi dan juga terkait dengan rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar solusi suatu persamaan kuadrat. Jadi materi minggu kemarin akan dipakai untuk bisa memahami materi hari ini. Nah, rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru sebetulnya tidak banyak. Bahkan rumusnya itu sendiri hanya satu. Jadi rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru, rumusnya itu adalah X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru, di mana rumusnya itu adalah X kuadrat min dalam kurung X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2. Oke. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Oke, berarti lanjutannya kita akan kasih contoh. Biasanya kalau dengan contoh kita baru bisa memahami maksud dari rumus tersebut. Kita mulai dari contoh pertama. Contoh yang sederhana dulu saja. Misalkan diketahui akar-akar solusi suatu persamaan kuadrat, saya singkat jadi PK, adalah negatif 2 dan 3. Perintahnya tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Oke. Itu ya. Kita mulai dari contoh pertama, yaitu diketahui akar-akar solusi suatu persamaan kuadrat adalah negatif 2 dan 3. Tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, cara menjawabnya, ini persoalan cukup sederhana, di mana langkah pertama kita misalkan. Apa yang dimisalkan, kita misalkan saja akar-akar solusinya. Misal X1-nya
sama dengan negatif 2 untuk X1. Kemudian untuk X2-nya misalkan sama dengan 3. Setelah kita misalkan X1-nya sama dengan negatif 2 dan X2-nya sama dengan 3, apa langkah selanjutnya? Tinggal disubstitusikan saja ke rumus yang di atas, yaitu X kuadrat min dalam kurung X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2. Berarti kita substitusikan X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 berarti negatif 2 ditambah 3. X ditambah X1 kali X2 berarti negatif 2 dikali 3. Sama dengan 0. Nah, karena bentuk persamaan kuadrat itu selalu di samping kanannya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan. Berarti menjadi X kuadrat min ini negatif 2 tambah 3 itu 1 X ditambah negatif 2 kali 3 itu negatif 6 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi berarti menjadi X kuadrat min X. Karena kalau 1 tidak usah dituliskan koefisiennya. Positif kali negatif jadi negatif. Min 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Jadi sekali lagi, ketika ada pertanyaan diketahui akar-akar solusi suatu persamaan kuadrat adalah negatif 2 dan 3, maka bentuk persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 gitu ya. Oke, setelah kita memahami terkait dengan contoh 1, berarti kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita tingkatkan kesulitannya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Sekarang misalkan diketahui persamaan kuadrat tiga X kuadrat min 12X plus 2 sama dengan 0. Misalkan seperti itu. Kemudian akar-akar solusi dari persamaan kuadrat di atas adalah alfa dan beta. Biasanya akar-akar solusi minggu kemarin kita sering menggunakannya itu X1 atau X2. Nah, sekarang misalkan sama Bapak diganti simbol untuk akar-akar solusinya, di mana akar-akar solusinya itu adalah alfa dan beta. Perintahnya misalkan tentukan persamaan kuadrat baru jika akar solusinya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Nah, sekarang seperti ini permasalahannya. Jadi kita akan menentukan persamaan kuadrat baru, tapi akar-akar solusinya itu adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Gitu ya. Bagaimana proses pengerjaannya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut di sini, kita jawab di sini ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis kembali bentuk persamaan kuadrat yang diketahui.
Kita tahu persamaan kuadratnya itu adalah 3x kuadrat min 12x plus 2 sama dengan 0. Oke, kemudian apa langkah selanjutnya? Kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita tahu dari atas itu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya negatif 12, maaf. C-nya itu sama dengan 2. Itu ya. Ini sebagai pengingat saja. A-nya 3, B-nya negatif 12, kemudian C-nya 2. Nah, selanjutnya apa? Kita tentukan hasil dari jumlah dan hasil kali akar-akar solusi dari 3x kuadrat min 12x plus 2 sama dengan 0. Karena tadi di soalnya itu akar-akar solusinya itu adalah alfa dan beta, bukan x1 dan x2, berarti jumlahnya itu kita tulis menjadi alfa tambah beta. Kalinya berarti alfa kali beta. Rumusnya sama dengan minggu kemarin. Kalau x1 tambah x2 kemarin rumusnya itu adalah negatif B per A. Ini juga sama, alfa plus beta juga rumusnya adalah negatif B per A. Untuk perkaliannya berarti C per A. Oke, tinggal kita substitusikan. Negatif B per A, B-nya negatif 12, berarti negatif 12, berarti jadi positif. 12 dibagi A-nya 3, berarti dibagi 3, hasilnya berarti 4. Kemudian untuk alfa kali beta berarti C per A, berarti C-nya 2, A-nya 3. Berarti kita sudah dapatkan alfa plus betanya itu adalah 4. Alfa kali betanya itu adalah 2 per 3. Setelah kita mendapatkan alfa plus beta, kemudian kita sudah mendapatkan alfa kali beta, langkah selanjutnya kita misalkan. Apa maksud pemisalan di sini tuh? Nah, lihat kembali ke soal. Lihat kembali ke contoh soal. Oke. Karena yang diinginkan itu adalah persamaan kuadrat baru, yang akar-akar solusinya itu adalah alfa plus 2 dengan beta plus 2, berarti kita misalkan saja alfa plus 2-nya itu adalah x1, kemudian beta plus 2-nya itu adalah x2. Kenapa Pak pakainya x1 sama x2? Karena rumusnya juga tadi yang dituliskan di atas, rumus cara menentukan persamaan kuadrat baru itu adalah x kuadrat min dalam kurung x1 tambah x2. X ditambah x1 kali x2. Jadi tinggal tambahkan sama dengan 0 karena persamaan kan ya. Oke, setelah kita memisalkan x1-nya alfa plus 2, x2-nya beta plus 2, berarti tinggal kita cari, karena tadi rumusnya itu x1 tambah x2 juga x1 kali x2, berarti langkah selanjutnya kita harus mencari x1 dikali x2, x1 ditambah x2, dan juga nanti kita akan mencari x1 kali x2. Kita satu-satu dulu. Kita cari dulu x1 tambah x2-nya. x1 tambah x2 berarti ini sama juga dengan alfa tambah 2 ditambah beta tambah 2. Karena tadi kita sudah memisalkan akar-akar solusi yang barunya tadi. Alfa plus 2-nya sebagai x1, beta plus 2-nya sebagai x2. Tinggal kita sederhanakan. Berarti menjadi alfa plus 2 tambah beta plus 2. Kurungannya kita lepaskan karena operasinya semuanya penjumlahan. Berarti sama dengan alfa plus beta plus 4. Karena 4, 2 tambah 2 hasilnya 4 ya. Oke, kita sudah dapatkan x1 tambah x2 itu hasilnya adalah alfa plus beta plus 4. Kita sudah dapat ini. Alfa plus betanya pengen dikurungin boleh. Itu ya. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil dari x1 tambah x2, berarti selanjutnya kita cari x1 kali x2.
Berarti di sini sama juga dengan alfa plus 2 dikali beta plus 2. Itu ya. Berarti ini tinggal kali pelangi. Kali pelangi. Apa Pak maksud dari kali pelangi itu? Berarti nanti alfa kali beta, alfa kali 2. Setelah didapatkan, nanti tambah lagi 2 kali beta, 2 kali 2. Itu ya. Ini dinamakan dengan kali pelangi. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah alfa kali beta ditambah alfa kali 2 berarti 2 alfa ditambah 2 kali beta berarti 2 beta ditambah 2 kali 2 berarti hasilnya 4. Kita sederhanakan lagi. Ini jadi alfa kali beta. Ini tambah, karena ini ada 2 alfa ditambah 2 beta, berarti 2-nya bisa ditarik. Jadi 2 dalam kurung alfa tambah beta tambah 4. Itu ya. Berarti sudah kita dapatkan hasil dari X1 kali X2 itu adalah alfa kali beta ditambah 2 kalau dalam kurung alfa tambah beta tambah 4. Setelah kita mendapatkan nilai dari X1 tambah X2 sudah dapat. Kita sudah dapat X1 kali X2 juga sudah dapat. Tinggal kita ganti saja alfa plus betanya tadi kan sudah dapat berapa. Ini juga sama, alfa kali beta juga nanti sudah dapat. Nah, kita dulu ya, kita coba yang X1 tambah X2 dulu. Berarti untuk yang X1 tambah X2, berarti ini akan saya tulis sama dengan alfa tambah betanya berapa tadi? 4. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Sekali lagi, alfa tambah betanya adalah 4. Didapatkan dari sini. Itu ya. Oke, berarti kita sudah dapat X1 tambah X2 itu hasilnya adalah 8. Kemudian untuk X1 kali X2-nya berarti tinggal kita masukkan saja. Juga sama dengan alfa kali betanya berapa? Alfa kali beta 2/3, berarti kita masukkan 2/3 ditambah 2 dikali 4, karena alfa tambah betanya sama dengan 4, ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah 2/3 tambah 8 tambah 4. Ke bawahnya 2/3 tambah 12. Samakan penyebutnya. Berarti menjadi, nah, hasil akhirnya berarti adalah 38/3. Oke, kita sudah dapat nilai dari X1 tambah X2 yaitu sama dengan 8. Nilai dari X1 kali X2 hasilnya adalah 38/3. Tinggal kita masukkan kemana? Masukkan ke rumus dong. Masukkan ke rumus. Rumusnya apa? X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ya, tambah X1 kali X2. Karena persamaan ya, kita tambahkan sama dengan 0. Oke. Tinggal kita substitusikan. Berarti nanti nilai ke bawahnya, saya tulis ke bawahnya saja, X kuadrat min, tadi X1 tambah X2-nya hasilnya adalah 8X. Ditambah X1 kali X2-nya hasilnya 38/3. Sama dengan 0. Kita tulis ke bawahnya X kuadrat min 8X plus 38/3 sama dengan 0. Apa kok ada pertiganya? Ya udah kita sederhanakan, berarti kali 3. Berarti jadi X kuadrat kali 3 ya. 3X kuadrat min 24X plus 38 sama dengan 0. Itu ya. Sehingga kita dapatkan di akhir persamaan kuadrat barunya adalah 3X kuadrat min 24X plus 38 sama dengan 0.
Silahkan kalian pahami, kalian cerna. Kalau misalkan ada bagian yang belum dipahami, putar kembali videonya, terus diputar, dipahami lagi. Oke, ini yang kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan cara menentukan persamaan kuadrat baru. Contoh 1 tadi sederhana, contoh 2 ya lumayan panjang lah ya, tapi mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Oke, ini untuk selintas apa yang kita pelajari hari ini. Bapak naikkan, silahkan kalian pahami. Silakan kalian tulis juga di buku catatannya. Nanti Bapak akan memberikan tugas juga sebagai latihan dan harus dikumpulkan via Google Form. Oke. Yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.